Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Elizabeth Kasinambai SPD. Saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Nagekio. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun suatu bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Di abad 21 ini, pendidik harus waspada terhadap perubahan. Jangan hanya meniru, namun harus diselaraskan lebih dahulu dan harus ada pertimbangan terhadap potensi sebagai sumber belajar. Karena sejatinya manusia tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, sebagai pendidik kita hanya bisa menuntun agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Selain itu, gagasan Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Sumtulodo ing Madia Mangunkarso serta Tuturi Handayani hendaknya senantiasa kita resapi dan aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari ketika bersama siswa agar dapat terwujudnya peserta didik yang berprofilkan pada Pancasila. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, mewujudkan pendidikan budi pekerti yang menghamba pada anak, adanya oleh cipta, rasa, dan karsa secara holistik, serta humani sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar sehingga kegiatan belajar siswa menjadi aktif, kreatif, inovatif, efektif, mandiri, menyenangkan, dan gembira. Yang ketiga, membangun kearifan budaya lokal melalui penerapan pembelajaran kecakapan hidup atau life skill. Yang ketiga, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pendidikan yang utama dalam membentuk motivasi dan kemandirian siswa. Yang kedua, sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, masyarakat sebagai tempat untuk eksplorasi dan eksistensi dengan potensi kemandirian yang dimilikinya. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh saya dalam kelas. Yang pertama, saya kembali menyapa siswa dengan ramah dan mengajarkan siswa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan tepat di situasi pandemi COVID saat ini. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sebagai bentuk rahasia syukur. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya meminta satu orang untuk mengangkat doa. Yang ketiga, membacakan kesepakatan kelas yang telah dibuat untuk kembali mengingatkan siswa.
Melakukan kegiatan diskusi pada proses pembelajaran agar dapat melatih kerjasama siswa dan siswa saling menghargai. Yang kelima, adanya presentasi hasil diskusi agar melatih kemampuan berkomunikasi siswa untuk mengemukakan pendapat. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Yang keenam, adanya permainan sebagai bagian dari pembelajaran dan upaya untuk mereview hasil belajar hari itu. Kita hanya 3 kali putaran. 1, 2, 3. Berdiri. Oke. Sekarang saya yang bertanya. Sebutkan fungsi dari serviks. Menyambung apa? Menyambung vagina dan rahim. Menyambung atau menghubung dari vagina dan rahim. Oke, tunangan. 1 kali lagi. Duduk. Kau punya hak untuk memilih pemanas ya. Siap? Siap? Dia sampai stres. Santai san. Macam tadi tuh. Jangan dibuat baper. Hidup itu santai san. Oke. 1, 2, 3. Pindahkan segera. Dari penerapan aksi nyata terhadap pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara di kelas, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang saya alami selama menerapkan aksi nyata kegiatan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah faktor pendukung, di mana saya mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, adanya kolaborasi antar siswa dalam mengerjakan tugas diskusi dan kelompok secara kelompok, tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran. Nah, adapun faktor penghambatnya, yang pertama, masih banyak siswa yang belum berani untuk bertanya atau menjawab pertanyaan yang diberikan, masih ada siswa yang mengobrol atau bercerita saat pembelajaran berlangsung, masih ada siswa yang belum memahami materi yang diberikan sehingga butuh pendampingan secara khusus. Yang kelima, rencana tindak lanjut saya adalah saya harus menyiapkan metode serta model pembelajaran yang lebih kreatif demi mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif sehingga terciptalah suasana yang benar-benar mendukung pembelajaran yang berpusat pada anak. Demikian penerapan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di kelas. Salam Merdeka Belajar. Cerah